Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat? Ibu guru ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kerumbu yang kami hormati, Ibu Kepala TKN Permendikbud 11 Kerumbu yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami cintai. Pada pagi hari yang cerah ini, mari kita sama-sama menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita, menganugerahkan kepada kita sejumlah nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir, berkumpul, bermuwajahah di ruangan aula Madrasah Ibtidaiyah Kerumbu ini dalam rangka kita sama-sama memperingati hari turunnya Al-Quran tahun 2022 Masehi atau tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang besar, pemimpin dunia yang telah mampu merubah wajah dunia dari kedoliman, kekufuran, keterbelakangan menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan agama Islam yang kita anut ini tetap jaya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan hikmah nuzulul Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini ada dua peristiwa penting. Ada dua peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat manusia di seluruh antero dunia ini. Yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwa sesungguhnya puasa itu tidak hanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, akan tetapi puasa sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam pelaksanaannya ada perbedaan walaupun sedikit. Orang zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad melaksanakan puasa itu sehari semalam. Mereka tidak melakukan sahur seperti umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Nabi Muhammad menyarankan kepada umat Islam untuk melaksanakan sahur di malam hari supaya puasa kita berbeda dengan puasa orang pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari perintah puasa ini terkandung makna bahwa sesungguhnya
agama Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an, untuk apa Al-Qur'an? Hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan untuk menjadi penjelas terhadap petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung ajaran pokok. Yang pertama adalah akidah. Bagaimana Nabi menyampaikan Al-Quran ini dengan misi pertamanya adalah akidah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakui bahwa Muhammad yang ummi yang buta huruf yang diberikan Al-Quran kepadanya itu adalah Nabi, Rasul utusan Allah, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Menyembah berhala, berbuat syirik dan lain sebagainya, itu dijelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang batil. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran inti ajarannya adalah ibadah. Bagaimana kita melakukan hubungan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana melakukan hubungan horizontal, berhubungan sosial dengan sesama makhluk Allah, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Yang ketiga adalah akhlak. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Tidak ada lain tujuan Allah. Karena kita tahu bersama bagaimana keadaan umat manusia pada zaman pra-Islam. Orang-orang pada zaman sebelum datangnya Islam itu seperti binatang. Mereka beringas, mereka saling membunuh, saling menghantam, membunuh anak-anak perempuan mereka, tidak menghargai perempuan. Kemudian mereka melakukan zina, minum minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal inilah yang perlu diberantas oleh Muhammad Rasulullah, dan itulah tujuan Allah mengutus beliau ke muka bumi. Oleh sebab itu, mari kita membangun generasi kita supaya generasi kita tidak kembali kepada zaman jahiliyah. Mari kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang berakhlakul karimah, tidak kembali kepada keadaan jahiliyah seperti dulu sebelum datangnya Islam. Kemudian yang selanjutnya, inti pokok ajaran Al-Quran itu adalah tentang muamalah. Muamalah itu tentang jual beli, hukum memotong menyembelih, kemudian jual beli, kemudian apa lagi? Menyembelih binatang dan lain sebagainya. Itu tentang muamalah. Kemudian inti ajaran pokok yang berikutnya adalah tentang kisah dan sejarah. Dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Ada surah Al-Qasas, namanya itu cerita. Cerita tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada semua di sana. Kemudian yang selanjutnya tentang janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran itu Allah telah berjanji kepada umat manusia, "Maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu Tuhannya kelak di dalam surga, maka hendaknya ia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Itu janji Allah. Lahum jannatun adnin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan baginya surga. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kita sesuka hati mengambil minuman yang ada di sungai-sungai itu. Kita disiapkan tempat tidur yang empuk. Ada piring gelas dari emas. Ada bidadari yang cantik jelita
Bagi orang-orang kafir yang tidak mau patuh kepada perintah Allah, maka disediakan baginya neraka jahanam, yang di dalamnya adalah nyala api yang membara, yang membakar setiap manusia yang masuk di dalamnya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bata. Minumannya adalah darah dan nanah yang sangat panas. Makanannya adalah nasi yang berduri yang menghancurkan seluruh tubuhnya, yang tidak memberikan menghilangkan lapar dan tidak menggemukkan. Itulah makanan yang ada di dalam neraka. Allah sudah melapangkan dua jalan dan kita tinggal memilih salah satunya yang mana yang akan kita pilih. Apakah kita akan memilih jalan ke surga atau apakah kita memilih jalan ke neraka? Tetapi kalau kita memilih jalan ke surga, harganya murah. Cukup dengan sholat, beriman, berpuasa, zakat, berbuat baik kepada kedua orang tua, mematuhi perintah orang tua, bapak dan ibu guru, saling mengasihi. Tetapi kalau kita memilih jalan ke neraka, harganya mahal. Mahal harga yang ke neraka. Kita harus maling dulu. Setelah kita maling, digebukin rame-rame, dilempar ke dalam sel, dibui di sana, disuruh tidur di atas semen yang dingin. Kita harus zina dulu, kita harus rampok dulu, kita harus minum minuman keras dulu, kita harus beli ganja yang harganya mahal dulu baru bisa masuk neraka. Jadi kita tinggal memilih apakah kita memilih surga yang caranya gampang dan murah, atau kita memilih neraka yang harganya mahal dan sangat susah. Bapak, ibu guru serta anak-anakku sekalian yang dicintai, yang kami cintai dan kami banggakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya Allah berfirman, "Zalikal kitab," ini adalah kitab Al-Quran, "la raiba fih," kalian tidak perlu ragu dengannya. Kita tidak perlu ragu dengan Al-Quran. Kenapa tidak perlu ragu? Karena di dalamnya hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hidup di negara Indonesia hari ini, dalam dunia pendidikan kita mengenal ada beberapa tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh negara. Itu namanya tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada beberapa tujuan besar yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, namanya tujuan institusional. Kemudian ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran, namanya tujuan kurikuler. Kemudian ada tujuan yang harus dicapai oleh guru pada saat setiap melakukan proses belajar mengajar, namanya tujuan instruksional. Dan semua itu tercakup dalam sebuah kurikulum, baik itu kurikulum nasional maupun kurikulum sekolah atau madrasah. Tetapi Allah sudah mengirimkan kepada kita umat manusia, orang-orang yang beriman, umat Islam, sebuah kurikulum besar yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kurikulum besar ini kita bedah bersama, kita pelajari bersama, kita ajarkan kepada generasi-generasi kita supaya ke depan Islam ini tetap jaya dan anak-anak kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang kuat, generasi yang takut, generasi yang mampu mempertahankan kebenaran dan keimanannya walaupun badai menghadang mereka. Bapak, ibu guru, anak-anakku sekalian yang kami cintai, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kalian ini adalah generasi penerus perjuangan umat. Di pundak kalian terdapat sejumlah harapan besar. Kalianlah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kalianlah akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalian harus punya kompetensi. Kalian harus punya kemampuan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi
yang lebih giat, supaya kalian ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, menjadi pejuang-pejuang agama, menjadi pejuang-pejuang negara. Sebab tidak mungkin tongkat estafet ini akan turun kepada binatang atau tumbuhan, kan tetapi pasti pada saatnya kalianlah pelaku sejarah itu. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anakku termotivasi untuk terus belajar dan belajar, memacu diri untuk lebih baik dari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.